最強だから分かった。って聞いてシルムを頑張って天下創始にまで取り投げ。負ける。 Walawi, kalian bertemu dengan Mimin lagi nih. Yang pastinya Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Genka Dokugaku episode ke-12 ya guys. Dan episode kali ini adalah akhir season satunya. Di episode sebelumnya, akibat Mangi mengupload perkelahiannya dengan Hobin, para penonton meminta Hobin untuk tanding ulang dengan Mangi. Hobin yang sudah kecanduan berkelahi, dirinya dengan keberanian tinggi menghampiri Mangi. Tetapi sebelum bertemu Mangi, Hobin sempat menghampiri Taehun. Tujuan Hobin yang tidak lain meminta Taehun untuk mengajarinya teknik taekwondo. So, bagaimana kelanjutannya? Kita intro dulu guys. Setelah Jigsae melihat Hobin, Jigsae kesal karena Hobin tetap keras kepala melawan Mangi. Dari situ dia berpikiran mungkin Hobin telah memiliki teknik baru. Mangi yang sudah emosi dibuat oleh Hobin, sehingga Hobin melancarkan serangannya dan duar. Hobin mendapatkan kembali perasaan senang dalam bertarung. Jigsae memuji tendangan Hobin, tetapi ternyata Mangi tidak merasa sakit sedikit pun dari tendangan itu. Berkali-kali Hobin menendang Mangi, tapi itu semua tidak terasa bagi Mangi. Dan tendangannya barusan, dia merasa seperti bukan menendang manusia, melainkan menendang truk 1 ton benjir. Hobin sempat teringat perkataan bapak kepala ayam, kalau petarung pegulat berusaha tetap konsisten berdiri di dalam ring, dan jika menemukan lawan yang seperti itu, bapak kepala ayam menyarankan untuk kabur saja. Dalam hati, dia merasa bodoh telah mementingkan kecanduannya dalam bertarung. Melihat Hobin berlari mundur dengan kencang, Mangi memujinya. Sedangkan di pikiran Jigsae, dengan Hobin berlari mundur, dia bisa kabur tanpa kehilangan keberadaan lawannya. Dari situ, Jigsae memberitahu ke penonton bahwa rencana Hobin sudah berjalan. Jigsae merasa rencana itu sama seperti saat melawan kru berandalan. Meskipun Mangi seorang pegulat sisirium, sempat ada penonton yang mengatai Jigsae bodoh karena Jigsae tidak tahu seperti apa latihannya sang pegulat sisirium. Komentar penonton dibuktikan dengan Mangi yang berlari kencang mengarah ke Hobin. Mangi memberitahu, wah, tapi kok badannya gemuk ya guys? Dan duar. Teringat perkataan bapak kepala ayam, percuma saja jika ingin lari dari pegulat sisirium, karena latihan dasarnya adalah lari sekencangnya di atas pasir. Sehingga Hobin mencoba memukul Mangi sekuat tenaga, tetapi Hobinlah yang tertangkap. Lagi dan lagi Hobin teringat perkataan bapak kepala ayam, kalau seseorang yang tak berbakat tidak akan bisa melawan seorang pegulat. Dari ingatan itu, Hobin merasa kalau dirinya mempunyai skill untuk melawannya. Sehingga Hobin mencoba mengunci Mangi. Tetapi saking tebalnya leher Mangi membuat Hobin gagal melancarkan kunciannya. Dan gagalnya ketika teknik yang dikeluarkan Hobin, muncul keraguan di dalam dirinya. Dan kepala Mangi yang habis dipegang Hobin membuat Mangi murka kepadanya. Hobin mengira kalau kelemahan Mangi ada di kepalanya, sehingga dia mencoba memukul kepala Mangi dan duar. Hobin terlempar hingga tidak sadarkan diri. Sedangkan Jigsae yang melihat Hobin tergeletak, dia meneriaki Hobin. Padahal Hobin sudah diberitahu oleh dirinya
untuk tidak melawan Mangi. Tiba-tiba Jisai terkejut dengan komentar para penonton yang menyuruhnya untuk melihat Mangi. Hobin kembali bangkit dengan kondisi yang letoy becir, sehingga membuat Jisai meneriaki Hobin untuk berhenti bertarung. Karena pelindung punggung Hobin sudah diambil oleh Mangi. Tanpa babi bu, Mangi melancarkan serangan ke Hobin. Dengan posisi kuda-kuda siap, Hobin berkata, Shin berpindah ke Taehun yang menonton pertarungan Hobin. Taehun membenarkan perkataan Hobin barusan. Melihat tatapan Hobin saat ini, sama seperti saat Hobin mendatangi dirinya. Tujuan Hobin mendatangi dirinya agar diajari teknik terkuat Taekwondo. Kali ini, Hobin mempraktekkan teknik terkuat Taekwondo. Dengan berlari mundur, dia melancarkan tendangannya dan duar. Shin flashback ke Taehun yang marah besar kepada ayahnya. Kemarahan Taehun karena tempat untuk latihan Taekwondo malah dibuat untuk mengerjakan PR sekolah anak-anak. Untuk menenangkan Taehun, ayahnya memberitahu dengan kepopuleran MMA sekarang, tidak ada yang mau belajar Taekwondo. Ucapan sang ayah tambah membuat Taehun kesal kepadanya. Sebab dulu itu ayahnya pernah bilang kepada Taehun, jika Taehun menjadi nomor 1 di turnamen, ayahnya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan Taekwondo. Tetapi saat ini ayahnya tidak menepati janjinya. Dari situ Taehun menegaskan kepada ayahnya. Shin berpindah saat Hobin menemui Taehun. Saat itu Hobin merasa ketakutan dengan latihan yang bakal diberikan oleh Taehun. Teknik pertama diberikan Taehun yaitu dengan berlari mundur, dan itu membuat Hobin kebingungan. Hobin yang tidak mengetahui tujuan Taehun menyuruhnya begitu, sehingga Taehun menjelaskan kalau itu adalah bagian dari teknik tendangan terkuat Taekwondo. Shin kembali ke Hobin yang memberikan serangan. Dengan menendang, Hobin teringat perkataan Taehun dan duar. Bukannya mengenai ulu hati, malah terkena joninya Mangi bencir. Jisai mengira Hobin telah menang melawan Mangi, dan jumlah penontonnya tembus 30.000, sehingga membuat Jisai senang. Tidak disangka serangan Hobin belum cukup kuat untuk menumbangkan Mangi. Hobin tidak menyangka dengan kekebalan Mangi. Dalam hati Hobin, jika dirinya terbanting, maka berakhir sudah dirinya. Dan untuk menghindari itu, Hobin berusaha menggenggam apapun. Wah, rambut Mangi copot becir. Pantesan Mangi marah jika seseorang memegang kepalanya. Jadi itu guys alasannya. Tapi kita tidak diperlihatkan saat Mangi tidak memakai rambut palsu. Tiba-tiba saja pertarungan sudah selesai dan mereka bertiga malah nongkrong becir. Mangi menceritakan alasan dia berusaha menjadi juara pegulat. Semua itu karena dirinya ingin menjadi populer. Tapi nyatanya semua orang malah mengatainya gendut. Sambil bercerita, dia memakan suplemen untuk penumbuh rambut. Sehingga Hobin menyimpulkan kalau konflik kali ini hanyalah kesalahpahaman, dan sebab Mangi menantang Moon Seong itu karena mengira Moon Seong sedang menguntit Bomi. Tapi gak gitu juga kali bang. Kau tengok tuh Bomi ketakutan gara-gara lu. Mangi melakukan itu karena panutannya bilang kalau cewek suka pria yang kuat. Bahkan Mangi mengambil kursus kepadanya. Dari situ Hobin dan Jisai tahu kalau Mangi bukanlah orang yang jahat. Sambil menangis, kemudian Mangi bertanya ke Hobin, alasan dia memulai dunia konten kreator semua itu karena dirinya ingin kaya dan bisa mempunyai pacar. Tentu saja Hobin mengiyakan. Cerita Mangi yang menyedihkan, mereka bertiga menangis bersama-sama.
なんかわかんないけど涙が。 Singkat cerita, saat Mangi mau pergi, dia berkata, mustahil ada cewek yang mencintai dirinya. Dia juga menyerah untuk menjadi konten kreator. Tiba-tiba, おいファンミンゲ kalau para penontonnya telah mendukung Mangi, Hobin memberikan semangat kepada Mangi, sehingga membuat Mangi terharu. Dan live streaming viral hit ditutup bersama Mangi. 喧嘩独学ライブ配信終了。 Muncheon yang menonton tersenyum melihat hasil akhir mereka. Begitu juga dengan Bomi. Tiba-tiba ada pelanggan yang datang sehingga Bomi menyambutnya dengan manis. Di sisi lain, Taehoon juga senang dengan hasil dari Hobin. Untuk meluapkan kesenangannya, dia menendang samsak hingga peyok becir. Tidak juga dengan Pak Go yang ikutan menonton live streaming Hobin. Kemudian, sisanya adalah tugas sang editor. Gaul yang mengedit video tersebut sampai terharu melihat kisah dari Mangi. Setelah diupload video tersebut, tembus hingga 3 juta penonton. 再生回数300万回、チャンネル登録者 Di 数 sisi 20 Jae, dia mencium bau-bau mendapatkan uang banyak. Dengan PT-nya, dia menganggap kalau semua itu berkat rencananya. Sampai-sampai dia menghayal akan bisa menjadi sutradara film di umur 20. Lagi senang-senangnya, tiba-tiba Jigsae terkejut. 彼らが俺に接近し始めていた。おいなんだよ Shin berpindah ke rumah sakit. Hobin gembira dengan hasil yang didapat dari kontennya. Dengan begitu, tanpa mengkhawatirkan uang, dia bisa terus chattingan dengan Bomi. Begitu juga dengan utangnya yang mulai mengurang. Setibanya bertemu ibunya, ibunya tiba-tiba bertanya, apakah Hobin sudah mempunyai pacar? Dia juga bilang kalau penagih hutang sudah jarang menelpon. Dari situ, Hobin beralasan, 彼女なんていないよ。ただろ新しいバイトが結構稼げてさ。 ibunya juga memberitahu kalau ada perawat yang mencari Hobin. Sehingga Hobin keluar untuk menemui perawat itu. Di perjalanan, Hobin kepikiran apa yang terjadi jika ibunya mengetahui pekerjaannya yang sebenarnya. Setibanya bertemu perawat, ternyata perawat memberikan kabar kalau pendonor untuk ibunya sudah didapatkan, sehingga ibunya sudah akan mulai dioperasi. Hobin terharu mendengarnya. Sudah lama dia tidak tinggal serumah dengan ibunya. Tetapi perawat itu memberitahu kalau biaya operasinya sekitar 2 juta yen. Ya kali, Hobin kagak mampu coy. まで込みで200万は用意します。 Kabar tersebut Hobin memberitahu ke Bomi. Tidak juga dengan kedua temannya yang datang menemui Hobin. Siapa lagi kalau bukan Jigsae dan juga Gaul. Mereka berdua turut bahagia melihat Hobin bahagia. カネゴ母さん手術するんだ。最高に幸せだ。 Inilah akhir dari Genkadokugaku episode yang ke-12 ya guys. Season 1-nya sudah tamat coy. Mimin belum menemukan informasi ada season 2-nya apakah gak sih guys. Tetapi jika ada season 2-nya, Mimin bakal share informasi ke kalian. Mimin juga pasti akan upload anime yang lain juga kok. So, buat kalian tetap support terus channel Mimin ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.